warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pejuang Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari lisan kita sebagai tanda rasa syukur yang paling minim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Senantiasa kita bacakan, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bab di dalam kitab Daulah, itu bab tentang perang Tabuk. Sedikit saya akan mengulas secara singkat perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini merupakan perang yang besar. Ya, jadi perang Tabuk ini merupakan perang yang sangat besar. Mengapa dikatakan perang besar? Karena kita tahu pada waktu itu ada dua negara adidaya yang besar, yaitu Romawi dan Persia. Nah, perang Tabuk ini adalah perang di mana daulah Islam yang baru berdiri, kemudian perlengkapannya juga tidak terlalu maksimal, tidak terlalu optimal. Kemudian jumlah pasukannya juga jauh lebih kecil daripada pasukan Romawi. Sementara Romawi ketika itu adalah negara yang sudah lama berdiri, sudah lama eksis, dan sudah memiliki peradaban yang besar. Ya, dari sisi jumlah, dari sisi wilayah, dari sisi kekuasaan, dari sisi persiapan perang, dari sisi pasukan, dari sisi pengalaman, mereka jauh lebih besar, lebih dahsyat, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai negara superpower, negara adidaya, negara yang besar tak tertandingi. Nah, ketika itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan untuk menaklukkan Romawi dengan pasukan yang tidak terlalu banyak, karena memang hanya itulah pasukan yang ada gitu. Nah, karena Rasulullah dan para sahabat tahu bahwa yang akan dilawan ini adalah bukan sembarangan negara, ya, tapi negara adidaya, negara superpower, negara besar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan yang begitu luar biasa. Nah, perlu diketahui bahwa perang Tabuk ini terjadi ya di masa musim panas. Ya, musim panas, akhir musim panas. Nah, pasukan-pasukan yang akan ikut perang, ya, perang Tabuk ini, itu dinamai pasukan Jais al-Usrah, perang pasukan sulit. Kalau diterjemahkan secara teks begitu, Jais itu artinya pasukan, al-Usrah itu artinya sulit. Pasukan sulit artinya apa? Karena memang pada waktu itu, cuaca yang panas, kemudian
yang dilawan juga bukan negara kaleng-kaleng, bukan negara kecil, tapi negara besar, negara adidaya yang luar biasa, kekuatannya dahsyat sekali. Nah, sehingga wajar kalau kemudian pasukan ini dinamai dengan pasukan Jais al-Usra, pasukan yang sulit. Ya, di antaranya juga kenapa dikatakan sulit, karena jaraknya yang jauh. Jarak dari Madinah menuju Romawi itu jauh sekali. Kemudian alat transportasi ketika itu yang paling istimewa itu kan adalah kuda. Ya, kemudian unta. Itu pun jumlahnya tidak seberapa. Jadi ada banyak pasukan Islam ketika itu yang tidak punya alat transportasi, baik itu kuda maupun unta, sehingga mereka harus jalan kaki. Subhanallah, luar biasa. Ya, dari jalan kaki dalam musim panas dengan jarak yang sangat jauh, dengan perlengkapan peralatan perang yang sangat minimal. Itulah mengapa dikatakan ini pasukan-pasukan yang sulit, mengalami kesulitan demi kesulitan yang luar biasa, sementara yang akan dilawan itu adalah negara superpower, negara adidaya, negara besar ketika itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap apa yang dimiliki oleh orang-orang mukmin ketika menghadapi situasi seperti ini? Ini benar-benar merupakan ujian dari Allah, dari Rasulullah kepada hambanya, kepada umatnya. Jadi sikap orang-orang mukmin ketika itu tidak ada yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Ada itu yang punya kuda, jalan, berangkat. Ada yang punya unta, berangkat. Ada yang tidak punya alat transportasi, juga berangkat. Ada yang punya alat tempur, berangkat. Ada yang tidak punya, berangkat. Semuanya berangkat. Sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang mukmin. Inilah sikap seorang mukmin yang sejati, yang pernah ada di kalangan para sahabat. Tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu ada di setiap komunitas, di setiap entitas, di setiap perkumpulan, ya, selalu ada pada waktu itu orang-orang yang kita simpulkan kemudian ini disebut sebagai orang munafik. Mengapa? Karena sikap seorang mukmin sejati dengan mukmin yang hanya stempel, hanya nama, ini berbeda. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat pasukan Islam ini diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah untuk melakukan perang melawan Romawi, ada suara-suara sumbang, ada berbagai banyak alibi, ada berbagai banyak alasan dari beberapa orang untuk tidak ikut dalam peperangan ini, dengan berbagai macam alasan tadi. Misalnya ada di antara mereka itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qalu la tanfiru fil har. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 81 dan 82. Mereka beralasan dan alasannya masuk akal. Wa qalu la tanfiru fil har. Ya, orang-orang munafik ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini." Itu pernyataan mereka. Memang situasinya panas. Tentaranya sedikit.
kemudian jaraknya jauh. Yang mau dilawan itu negara besar. Ketika ada orang beralasan seperti itu, ini panas. Masuk di akal. Masuk di akal. Ya, dia ingin alasan ini dibenarkan oleh Rasulullah, ingin dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu, kul naru jahannam asyaddu harrah. Katakan Muhammad kepada mereka itu bahwa neraka jahanam itu jauh lebih dahsyat panasnya dari hanya sekedar panasnya terik matahari. Laukanu yafqahun. Andai saja mereka itu ngerti betapa dahsyatnya siksa neraka jahanam itu, betapa jauh lebih panas neraka jahanam itu dari sekedar panas ini, tentu mereka itu tidak akan bersikap demikian. Jadi ketika mereka mencoba untuk mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran, dia berusaha untuk menegosiasi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegosiasi ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan logika-logika mereka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Memang ini panas, memang ini sulit. Tapi lebih panas lagi, lebih sulit lagi nanti kamu berada di neraka jahanam. Itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itu alasan yang tadi kayaknya masuk akal. Ya, kayaknya masuk akal, kayaknya akan diterima. Ini panas. Ternyata Allah berkata lain, Allah berkehendak lain. Iya, ini panas, tetap berangkat. Kita mau ikut siapa? Mau ikut diri kita atau Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna hawahu, sampai menjadikan hawa nafsunya itu, sampai menjadikan dirinya itu, sampai menjadikan keinginannya itu taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian ada lagi yang beralasan, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang mencoba-coba untuk mencari pembenaran supaya mereka ini diizinkan untuk tidak ikut berperang dalam momen perang Tabuk ini. Ada di antara mereka itu beralasan. Apa alasannya? Alasannya karena kita tahu bahwa di Romawi itu ada wanita-wanita cantik. Ya, rata-rata wanitanya cantik. Ya. Saya tidak bisa menggambarkan cantik itu seperti apa. Silakan dibayangkan sendiri. Tetapi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada waktu itu ada di antara pasukan itu yang mencoba izin kepada Rasulullah agar mereka tidak ikut berperang dengan alasan ketika nanti mereka itu ikut berperang dan hadir di sana, kemudian bertemu dengan seorang wanita dan dia khawatir tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan pandangannya, tidak bisa menahan gorizah naunya, dan dia beralasan nanti saya akan melakukan kemaksiatan, nanti saya tidak tahan melihat wanita-wanita itu. Ini juga alasan yang mungkin masuk akal, ya. Mungkin dia laki-laki yang mudah tergoda, sehingga nanti semangat untuk jihadnya itu kemudian teralihkan untuk mendapatkan wanita, untuk melihat wanita.
Dan ada orang yang izin seperti ini. Ya Rasulullah, izinkan saya. Saya tidak ikut perang. Kenapa? Saya ini tidak bisa melihat seorang wanita. Izinkan saya. Nanti kalau saya hadir di sana, saya nanti takut jatuh kepada fitnah. Itu ada. Orang-orang seperti itu ada. Memberi alasan yang memang masuk akal. Ya, ini diabadikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 49. Wa minhum may yaqulu dzalli wala taftini. Di antara mereka ada yang berkata, berilah saya izin untuk tidak pergi berperang. Wala taftini. Jadi mereka itu sok tahu. Ya. Dan memang masuk akal juga. Wala taftini. Ya, dan janganlah kamu menjadikanku terjerumus ke dalam kebinasaan. Jadi mereka itu seolah-olah kalau disuruh ikut perang ini, dipaksa ikut perang dan harus ikut perang, seolah-olah Rasulullah dan Allah itu menjerumuskan mereka ke dalam fitnah. Fitnah apa? Fitnah wanita tadi. Ini alasan sebenarnya. Ini alasan mereka. Saya nggak bisa ikut perang. Saya nggak bisa hadir ke sana ya Rasulullah. Di sana banyak wanita-wanita yang cantik, rupawan. Saya tergoda nanti. Ini menjadi fitnah bagi hati saya. Ini menjadi fitnah buat saya. Oleh karena itu izinkan saya di sini saja, tidak ikut perang. Lebih aman buat saya. Lebih aman bagi saya. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala fil fitnati sakatu. Ketahuilah bahwa mereka benar-benar telah terjerumus ke dalam kebinasaan itu. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Jadi ketika mereka mencoba untuk sok tahu, ya, bahwa ketika mereka ikut perang nanti saya terjerumus ke dalam fitnah. Justru ketika mereka itu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala agar ikut berperang, justru disitulah dia sebenarnya jatuh kepada fitnah. Ala fil fitnati sakatu. Justru mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah itu. Saat kapan itu? Saat menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alibi tadi, dengan berbagai alasan tadi. Justru itulah dia jatuh, terjerumus ke dalam fitnah. Alasannya mungkin masuk akal. Tapi perintah Allah itu kadang-kadang nggak masuk akal. Kita mau taat siapa? Kita mau taat kepada diri kita atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan begini begitu, memerintahkan melakukan ini dan itu. Kenapa kita seolah-olah memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, saya lebih tahu diri saya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang benar adalah Allah lebih tahu daripada diri kita. Allah lebih tahu daripada diri kita. Mana yang baik bagi kita, Allah lebih tahu. Mana yang buruk bagi kita, Allah lebih tahu. Bukan kita yang lebih tahu terhadap diri kita. Makanya ketika Allah memerintahkan melakukan sesuatu, harusnya adalah sikap sami'na wa ata'na. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi memang berat. Memang berat. Memang berat. Surga itu memang berat. Surga itu memang berat. Surga itu memang berat. Jadi kalau kita dipaksa untuk taat, harusnya kita berterima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Ada orang memaksa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memaksa mereka supaya taat. Yang pertama tadi izin. Karena ini panas.
Apa jawaban Allah itu? Coba perhatikan retorika Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini panas, tapi lebih panas lagi neraka jahanam. Gitu cara Allah menjawab itu. Harusnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya semangat. Iya, panas. Ya, perang Tabuk itu suasananya panas, terik matahari. Harusnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, panas, saya tetap berangkat. Kenapa? Ini perintah Allah. Biar saya syahid dalam perjalanan. Harusnya seperti itu. Yang kedua tadi, saya takut fitnah. Ketemu wanita, alasan saja. Alasan yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Dia tidak melihat ini perintah Allah. Masa Allah nggak ngerti? Apa jawaban Allah? Justru ketika kamu tidak berangkat dengan alasan itu, justru saat itulah kamu jatuh terjerumus ke dalam fitnah yang jauh lebih menghinakan. Yaitu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pejuang Islam, alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan dan kita senantiasa dihadapkan kepada ujian-ujian setiap hari, ya, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tidak pernah sepi dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kita diuji dengan anak yang sakit. Ada kita diuji dengan istri yang hamil, ada yang hamil muda, ada yang hamil tua. Ketika hamil sakit istrinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hamil tua, sakit istrinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diuji dengan pekerjaan. Ada yang musim panen. Ya. Ketika mau tanam, ujiannya ini mau tanam, Ustaz. Ini mau tanam. Izin saya, izin. Ini mau tanam. Setelah ditanam, tumbuh nanti dijaga. Ustaz izin, ini jaga. Ada monyet, ada babi. Ketika mau panen, izin lagi. Ustaz ini mau panen. Izin terus. Tidak sadarkah bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Satu ujian tidak tuntas, akan dikasih lagi ujian yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan tidak punya uang. Mau pergi kajian tidak ada uang. Ada diuji tidak punya sepeda motor. Mau pergi kajian tidak punya sepeda motor. Jangan dianggap itu bukan ujian. Tidak ada uang itu ujian. Tidak ada motor itu ujian. Sibuk ini, sibuk itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ujian. Nah, ketika itu adalah ujian, sekarang adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita keluar dari ujian itu? Disitulah yang membedakan siapa mukmin yang sejati dan siapa yang mukmin hanya sekedar nama. Surga itu mahal, saudaraku yang jemaat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mahal. Rasa-rasanya tidak mungkin Allah itu memberikan surga dengan mudah begitu saja. Kalau surga itu murah, Rasulullah tidak harus berperang berkali-kali. Para sahabat tidak harus berperang. Khalid bin Walid mungkin tidak harus berperang sampai mengorbankan seluruh harta, bahkan nyawa mereka itu dikorbankan. Waktu mereka dikorbankan, seandainya itu surga itu murah. Seandainya surga itu murah. Mungkin Muhammad Al-Fatih tidak sampai melakukan tanda kutip kegilaan demi kegilaan itu.
sampai harus mengatur strategi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelumnya sudah disiapkan. Seandainya surga itu murah, mungkin Muhammad Al-Fatih tidak melakukan kegilaan menyeberangkan kapal lewat bukit. Ada sekitar 70 lebih kapal. Dan itu susah payah untuk menyeberangkan kapal lewat bukit, lewat gunung. Yang gak masuk akal. Apakah kita menyimpulkan bahwa surga itu murah? Kalau surga itu murah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datang ke Taif untuk berdakwah di sana, kemudian dilempar kakinya sampai berdarah-darah? Apakah surga itu murah sampai Rasulullah melakukan hal yang demikian? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita maksimalkan diri kita. Kita paksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita sikoh. Kita sikoh terhadap guru kita, terhadap aturan yang ada, terhadap aturan main yang ada. Itu kuncinya. Jangan membuat keputusan sendiri, jangan membuat kesimpulan sendiri, jangan mikir sendiri, disimpulkan sendiri. Ngikutin hawa nafsu sendiri. Kita mau masuk surga, antum mau masuk surga, kita semuanya masuk surga. Apakah dengan cara seperti itu kemudian kita mau masuk surga? Saudara yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita senantiasa dihadapkan kepada ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu nunggu ujian kita sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina. Beda tempat, beda kelas. Enggak usah nunggu, ya Allah nanti kalau saya seperti sana baru saya bisa kuat. Baru saya bisa bertahan. Enggak perlu. Kita ini sudah diuji oleh Allah setiap hari. Beda ujiannya dengan saudara kita di Palestina. Diuji dengan bom. Diuji dengan orang-orang kafir, orang-orang Israel yang durjana, yang biadab. Itu ujian bagi mereka. Ujian kita di sini beda. Tidak bisa disamakan. Ujian kita di sini mungkin kekurangan uang untuk pergi halako beli bensin. Mungkin kekurangan, tidak ada sepeda motor. Mungkin diuji oleh Allah SWT dengan sibuk kerja. Sibuk silaturahim kepada keluarga. Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus istri. Itulah ujian kita. Bisa enggak melewati ujian itu? Bisa apa enggak melewati ujian itu? Kalau tidak bisa, artinya tidak bisa. Apakah masih berharap surga itu menjadi tempat kita? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali bulan Syawal ini dengan semangat dakwah. Kita sudah di-training oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat di bulan Ramadan. Sesuatu yang halal Allah haramkan di siang hari. Makanan, minuman itu halal tapi diharamkan oleh Allah di siang hari, dan kita bisa. Itu ujian dan kita bisa. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan lagi ketakwaan kita.
kita tingkatkan lagi kesikohan kita tingkatkan lagi kreativitas kita tingkatkan lagi semangat dakwah kita tingkatkan lagi skill dakwah kita. Insya Allah nanti akan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, akhir hidup yang baik, insya Allah. Demikian dari saya, untuk saya dan teman-teman. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.